terlihat indah dan terlihat langsung bagus memang, langsung besar, langsung gede kan? ya, langsung gede. Iya, dan habis. Maka bisnis itu jangan dimulai dengan langsung besar. Kita dulu untuk lebih jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan selamat datang kepada Al-Ustadz. Walaupun sebenarnya saya mendatangi beliau, tapi di kesempatan sore ini saya punya kesempatan khusus nih. Dan saya merasa sangat istimewa sekali bisa berjumpa langsung dengan Ustadz Henry Munib, salah satu tokoh di Provinsi Riau hari ini yang kita lihat sangat menginspirasi di dunia bisnis. Dan untuk itu, sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ustadz, berbincang-bincang santai nih Ustadz. Iya. Berbincang santai, apa kira-kira ilmu ataupun hal-hal terutamanya bagi pemuda hari ini yang kita lihat semakin hari semakin tidak memiliki arah. Dan mungkin Ustadz bisa memberikan beberapa hal untuk pemuda, khususnya pemuda Riau. Begitu Ustaz. Baik, izin ya saya buka ya. Insyaallah kita masih bisa menjaga jarak dan protokol kesehatan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya saya bersama dengan Ahmad Kamil Raguti ya. Ini nama channelnya Pak. Akar Channel. Akar Channel yang luar biasa, insyaallah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tadi disampaikan untuk kita berdiskusi bersama bahwa hari ini ya kita mempunyai dua PR besar yaitu leadership dan entrepreneurship. Ya. Bicara kepemimpinan dan kewirausahaan ya. Untuk para pemuda yang ada di saya. Khususnya milenial. Milenial ya. Bicara leadership, ini bicara tentang kepemimpinan dan ini adalah sesuatu yang memang harus dimiliki oleh para pemuda. Pemuda harus memiliki arah, mempunyai jiwa ya, kepemimpinan yang paling tidak memimpin dirinya, dia memimpin orang yang di sekitarnya dan kemudian bisa mempunyai arah yang jelas. Kemudian yang kedua tentang entrepreneurship, kewirausahaan. Saya pikir masalah kewirausahaan itu adalah sesuatu yang hari ini kita rasakan dengan kondisi pandemi, dengan kondisi krisis ekonomi dan seterusnya. Maka daya tahan seseorang dengan krisis dan kemudian daya recovery ya untuk recovery ekonomi kembali bangkit di masa pandemi ini menjadi sangat penting sekali. Dan insya Allah saya ingin berbagi sedikit ya tentang leadership ya, bahwa situasi kepemimpinan ya di dalam para pemuda itu adalah sesuatu yang menjadi satu hal yang penting kita pahami bersama. Kalau kita melihat ya dalam surat Al-Kahfi ya, itu tentang nahnu naqussu alaihi naba'ahum bil haqq ya, innahum fityatul amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana ala qulubihim idh qamu faqulu rabbuna rabbus samawati wal ardh ya. Ini ayat berbicara tentang kisah pemuda. Iya. Surah Al-Kahfi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di mana pemuda itu kemudian menyampaikan visi-visi kepemimpinannya, visi-visi tentang masa depan dan kemudian mendapat tantangan dan kemudian mereka hari kedua ini Al-Kahfi selama 309 tahun namanya. Apa pelajaran yang diambil adalah bagaimana mereka di tengah situasi yang berat sekalipun menghadapi pemimpin yang pada saat itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka ya, apa yang mereka inginkan. Tujuh pemuda tersebut ya, kondisinya akhirnya kemudian dia melakukan satu proses yang kemudian menyampaikan beberapa yang mereka jadikan pahami sebagai visi mereka dan kemudian harus mengalami ya katakan intimidasi dan kemudian harus berada dalam gula dalam masa yang cukup panjang. Ini adalah satu proses di mana kita meyakini bahwa yang namanya kebenaran itu harus disuarakan dalam situasi apapun. Yang hak tetap hak, yang batil harus tetap dilawan. Dan kadang-kala kita perlu berbelok dulu. Punya cara dan kemudian kembali lagi untuk kemudian sampai. Ya, kalau kita lihat ketika Rasulullah hijrah juga demikian. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah kan arahnya nggak langsung ke Yasrib, dia muter dulu.
Iya. legoser ketika itu ya proses di mana kadang-kadang situasi ini perlu kita lakukan. Dan strategi adalah di mana kita memiliki style of leadership di mana kita kadang-kadang perlu lentur, Iya, betul. perlu mencari pola-pola komunikasi. Misalnya hari ini kita lihat ketika proses kita membangun komunikasi dengan siapapun, ya ketika mentok kita harus cari jalan. Iya. Ibarat Karena air, itu jalan menuju air mengalir juga, perhatikan. Iya. Ketika di sungai kan ada batu, dia belok gitu kan. Dia tidak di atas. Iya, ketika di bendung naik dia ke atas. Oh. Terus ya, jadi ada proses di mana dia mengalir. Iya. Bagaimana cara Iya. yang paling mudah untuk Betul. menempuh tujuan? Mencari jalan Iya. agar tetap sampai tujuan, jadi terus bergerak. Jadi kata kuncinya teruslah Terus bergerak. bergerak. Teruslah mencari jalan, ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Muhammad jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu setiap orang harus berusaha untuk mencari jalan-jalan. Ketika ada keseluruhan, Iya. maka ada jalan. Manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan sukses. Nah, ini salah satu yang saya pikir hal yang simpel dan sederhana bagi kita untuk bisa memahami prinsip kepemimpinan itu di kalangan pemuda. Yang kedua, saya bicara entrepreneurship. Kewirausahaan adalah masalah yang saat ini penting untuk kita pahami. Saya adalah Ketua Umum Forum Bisnis Riau, ya, Ketua Forbis Riau yang sejak 2010, lebih kurang 10 ya, masuk tahun ke-11 hari ini, itu membina lebih kurang 11.000 UMKM. Dan proses yang kita lakukan ya di Provinsi Riau ini, ya keliling di seluruh provinsi Riau di 12 kota kabupaten, di mana kita mencoba untuk mencari para pengusaha kelas menengah untuk membimbing yang berada di usaha mikro, usaha kecil, untuk kemudian bersama-sama mengalami grow up dan juga scale up secara bertahap. Dan ini adalah proses yang kita lakukan, dan alhamdulillah ya, saya melihat proses ini sampai hari ini, pelatihan kewirausahaan milenial yang kita lakukan pada kemarin di Pekanbaru berkeliling, dan juga insya Allah dalam waktu dekatnya ada pelatihan kewirausahaan milenial lagi di tanggal 30 Maret ini. Kita coba membangkitkan kembali, ada sekitar 100 yang pengusaha yang apa namanya kan kita latih, dan ada sekitar 50 yang kita seleksi yang akan kita berikan soft skill dan sekaligus hard skill untuk kemudian dikembangkan. Lalu kita apa? Bagaimana nanti ada solusi bagi masyarakat di Provinsi Riau, munculnya para generasi muda yang memiliki spirit of entrepreneurship, dan mereka betul-betul kita bimbing menjadi seorang pengusaha. Ya, memiliki napas pengusaha yang terus hidup di Provinsi Riau ini tentunya. Itu dua hal yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Henry Munib, yang bisa menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi kita, khususnya pemuda di Riau ini. Dan mungkin ada beberapa hal lagi yang Ustadz ingin sampaikan. Baik. Itu tadi. Jadi saya melihat begini, situasi kita hari ini adalah bagaimana mencarikan solusi ya di masa pandemi. Iya. Di masa pandemi ini memang perlu ada terobosan-terobosan dan inovasi. Masa-masa sulit ya, kita harus bisa mencari jalan keluar terhadap kondisi apapun. Kita perhatikan hari ini ya, Zoom, siapa yang kenal Zoom ini? Sangat sedikit. Iya, sangat sedikit. Hari ini aplikasi Zoom itu luar biasa mudah. Iya, Ya. betul. Dahulu yang gratisan, tapi orang-orang berpikir berbayar. Mereka lihat yang kapasitasnya untuk sekian puluh orang, sekian ratus orang, bahkan sekian ribu gitu. Udah mempunyai kapasitas besar dan luar biasa sekali. Ya, aplikasi ini ternyata menawarkan sesuatu yang bisa menjadi solusi. Nah, oleh karena itu saya berpikir, kalau kita mampu hari ini dengan mungkin dengan channel channel ini, dan juga mungkin beberapa peluang ya dengan digital marketing dan sebagainya, ini menjadi solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Tetapi itu semua diawali dengan sesuatu yang paling mendasar, ya, yaitu mindset, pola pikir. Mindset bisnis ya. Itu adalah satu kata kunci. Ketika mindset terbentuk, dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul tahan banting. Tapi kalau mindsetnya belum, maka memang agak sulit untuk kita bisa bertahan. Kalau saya mengatakan ibarat orang yang menanam ya pohon. Pertama dia cari benih yang baik, yang terbaik. Kemudian dia tanam di lahan yang subur. Setelah itu, ya, setelah ditanam itu dia siram, dia kasih pupuk, dan dia jadikan akan menjadi pohon yang besar. Ada 3 kriteria pohon yang baik. 1, akarnya harus memanjang ke dalam. Kokoh dia, mengakar. Sampai ini adalah sesuatu yang penting. Kalau dalam Al-Quran dikatakan aslul hasad itu dia memiliki akar yang kokoh terpendam di dalam tanah. Yang kedua, ini menjadi poinnya. Kedua adalah wafaru hafiz sama, dia memiliki jejaring. Ya, dikatakan adalah rantingnya itu, dahannya itu menjulang ke langit. sama. Ya, wafaru hafiz sama. Artinya dia mempunyai networking, jejaring yang luas.
Artinya dunia maya itu dia tambah dengan baik dan orang mengenal, memang makin banyak orang yang menjadi subscribernya dan sebagainya seperti itu kan. Jadi ada sesuatu orang mengenalnya, ya, orang kemudian menyukainya, orang akhirnya closing untuk bisa bertransaksi dengannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga barulah tahapan kemudian kita menghasilkan ya keuntungan ataupun profit. Ya, dalam Al-Quran dikatakan tuh tiukulahinu biisnurbiha, dia memberikan buah hasil ya yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Iya. Ya inilah disebut dengan kasajaratun thayyibah, itu pohon yang baik. Jadi ibarat petani sebetulnya. Kalau kita perhatikan, kenapa ada bisnis yang bisa tumbang dalam saat badai, ada tetap kokoh. Apa bedanya? Nah, saya ingin jelaskan sedikit. Kalau kita pernah lihat di median jalan, ada pohon yang ditanam, tiba-tiba udah gede ditanam di tengah-tengah. Itu kenapa seperti ini? Akarnya serabut ini. Karbitan jadinya ya. Jadi langsung besar. Iya. Ketika ada badai besar, tumbang itu pohon. Akarnya tidak kokoh. Tidak kokoh karena dia baru aja diambil dari pohon yang lain. Akar tunggangnya tidak dibawa kan, tinggal akar serabut dan tumbuh. Memang terlihat indah dan terlihat langsung bagus, memang langsung besar, langsung gede kan? Ya, langsung gede. Ya, bisnis yang seperti ini disebut dengan bubble bisnis. Bubble bisnis. Bubble bisnis itu seperti gelembung yang tepat membesar, tapi begitu kena jarum dia menjadi meletus dan habis. Maka bisnis itu jangan dimulai dengan langsung besar. Iya. Bisa mulai dari hal yang sederhana, mulai dari saya sering mengatakan start from zero, start from down, start from now. 3 saja. Mulai dari nol, mulai dari bawah, mulai dari sekarang. Intinya mulai harus punya bisnis yang baik. Betul. Jadi bekalnya adalah mempunyai mindset yang betul, kemudian belajar, dan kita di Forbes Riau ini dilatih ya dengan beberapa kali pelatihan dan terus membangun, dan alhamdulillah ya hasilnya hari ini mulai terlihat ya, banyak sekali kawan-kawan yang sudah mengikuti program kita, kemudian secara bertahap ya mereka tumbuh ya ibarat pohon yang baik tadi dan menghasilkan. Setelah dia sudah besar, dia akan memberikan buah dan hasil dari masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz untuk kesempatan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang menonton video ini. Dan kepada kawan-kawan semuanya, mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang terbesit di dalam pikiran kawan-kawan semuanya, bisa kalian ketik di kolom komentar. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian agar kawan-kawan yang tidak menonton konten ini bisa mengetahui informasi yang sangat kaya akan ilmu pengetahuan sore ini yang kita dapat dari Ustadz kita, Ustadz Hendri Munik, yang bersedia sore ini memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat mahal ini, daging semua ya yang disampaikan, luar biasa. Dan mungkin itu saja dulu kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.